Ratu Sima adalah penguasa di Kerajaan Kalingga. Ia digambarkan sebagai seorang pemimpin wanita yang tegas dan taat terhadap peraturan yang berlaku dalam kerajaan itu. Kerajaan Kalingga atau Holing diperkirakan terletak di Jawa bagian tengah. Nama Kalingga berasal dari Kalinga, nama sebuah kerajaan di India Selatan. Menurut berita Cina, di sebelah timur Kalingga ada Poli atau Bali sekarang. Di sebelah barat Kalingga terdapat Topoteng atau Sumatera. Sementara di sebelah utara Kalingga terdapat Cenlah atau Kamboja. Dan sebelah selatan berbatasan dengan samudra. Oleh karena itu, lokasi kerajaan Kalingga diperkirakan terletak di Kecamatan Keling, Jepara, Jawa Tengah, atau di sebelah utara Gunung Muria. Sumber utama mengenai kerajaan Kalingga adalah berita Cina, misalnya berita dari dinasti Tang. Sumber lain adalah prasasti Tukmas di lereng Gunung Merbabu. Melalui berita Cina, banyak hal yang kita ketahui tentang perkembangan kerajaan Kalingga dan kehidupan masyarakatnya. Kerajaan Kalingga berkembang kira-kira abad ke-7 sampai ke-9 Masehi. Tetapi pada suatu hari, ada anggota keluarga istana yang sedang jalan-jalan, menyentuh kantong pundi-pundi dengan kakinya. Hal ini diketahui oleh Raja Sima. Anggota keluarga istana itu dinilai salah dan harus diberi hukuman mati. Akan tetapi, atas usul persidangan para menteri, hukuman itu diperingan dengan hukuman potong kaki. Kisah ini menunjukkan begitu tegas dan adilnya Ratu Sima. Ia tidak membedakan antara rakyat dan anggota kerabatnya sendiri. Agama utama yang dianut oleh penduduk Kalingga pada umumnya adalah Buddha. Agama Buddha berkembang pesat. Bahkan pendeta Cina yang bernama Wining datang di Kalingga dan tinggal selama 3 tahun. Selama di Kalingga, ia menerjemahkan kitab suci agama Buddha Hinayana ke dalam bahasa Cina. Dalam usaha menerjemahkan kitab itu, Wining dibantu oleh seorang pendeta bernama Janabadra. Kepimpinan raja yang adil menjadikan rakyat hidup teratur, aman, dan tentram. Pada pencarian penduduk pada umumnya adalah bertani, karena wilayah Kalingga subur untuk pertanian. Di samping itu, penduduk juga melakukan perdagangan. Kehidupan politik pada bagian awal di kerajaan Kendiri ditandai dengan perang saudara antara Samarawijaya yang berkuasa di Panjalu dan Panjigarasaka yang berkuasa di Janggala. Mereka tidak dapat hidup berdampingan. Pada tahun 1052 Masehi terjadi peperangan perebutan kekuasaan di antara kedua belah pihak. Pada tahap pertama, Panjigarasaka dapat mengalahkannya. Pada tahun 1059 Masehi, yang memerintah adalah Samarot Saha. Akan tetapi, setelah itu tidak terdengar berita mengenai kerajaan Panjalu dan Janggala. Baru pada tahun 1104 Masehi, tampil kerajaan Panjalu sebagai rajanya Jayawangsa. Kerajaan ini lebih dikenal dengan nama Kerajaan Kendiri dengan ibu kotanya di Daha. Tahun 1117 Masehi, Bameswara tampil sebagai Raja Kediri. Prasasti yang ditemukan antara lain Prasasti Padelegan 1117 Masehi dan Panumbangan 1120 Masehi. Isinya yang penting tentang pemberian status perdikan untuk beberapa desa. Pada tahun 1135 Masehi, tampil raja yang sangat terkenal, yakni Raja Jayabaya. Ia meninggalkan 3 prasasti penting, yakni Prasasti Hantang atau Ngantang 1135 Masehi, Talan 1136 Masehi, dan Prasasti Desa Jepun 1144 Masehi. Prasasti Hantang memuat tulisan Panjalu Jayati, artinya Panjalu menang. Hal itu untuk mengenang kemenangan Panjalu atas Janggala. Jayabaya telah berhasil mengatasi berbagai kekacauan di kerajaan. Di kalangan masyarakat Jawa, nama Jayabaya sangat dikenal karena adanya ramalan atau jangka Jayabaya. Pada masa pemerintahan Jayabaya telah digubah kitab Batarayuda oleh Empu Sadah, kemudian dilanjutkan oleh Empu Panulu. Perkembangan politik, sosial, dan ekonomi. Kehidupan kerajaan Kediri menjadi teratur.
rakyat hidup makmur. Mata pencarian yang penting adalah pertanian dengan hasil utamanya padi. Pelayaran dan perdagangan juga berkembang. Hal ini ditopang oleh Angkatan Laut Kediri yang cukup tangguh. Armada Laut Kediri mampu menjamin keamanan perairan Nusantara. Di Kediri telah ada Senopati Sarwajala atau Panglima Angkatan Laut. Bahkan Sriwijaya yang pernah mengakui kebesaran Kediri yang telah mampu mengembangkan pelayaran dan perdagangan. Barang perdagangan di Kediri antara lain emas, perak, gading, kayu, cendana, dan pinang. Kesadaran rakyat tentang pajak sudah tinggi. Rakyat menyerahkan barang atau sebagian hasil buminya kepada pemerintah. Menurut berita Cina dan kitab Ling Wai Taita, diterangkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang memakai kain sampai bawah lutut, rambutnya diurai, rumah-rumah mereka bersih dan teratur, lantainya ubin yang berwarna kuning dan hijau, dan perkawinan keluarga pengantin wanita menerima mas kawin berupa emas. Raja yang berpakaian sutra memakai sepatu dan perhiasan emas, rambutnya disanggul ke atas. Kalau berpergian, raja naik gajah atau kereta yang diiringi oleh 500 sampai 700 prajurit. Di kebudayaan, yang menonjol adalah perkembangan seni sastra dan pertunjukan wayang. Beberapa karya sastra yang terkenal sebagai berikut. 1. Kitab Bharatayuddha. Kitab Bharatayuddha ditulis pada zaman Jayabaya. Yang kedua, Kitab Kresnayana. Kitab Kresnayana ditulis oleh Empu Priguna pada zaman Raja Jayaswara. Isinya mengenai perkawinan antara Kresna dan Dewi Rukmini. Yang ketiga, Kitab Smaradhana. Kitab Smaradhana ditulis pada zaman Raja Kameswari oleh Empu Darmaja. Isinya menceritakan tentang sepasang suami istri Semara dan Rati yang menggoda Dewa Siwa yang sedang bertapa. Semara dan Rail kena kutuk dan mati terbakar oleh api atau dahana karena kesaktian Dewa Siwa. Akan tetapi kedua suami istri itu dihidupkan lagi dan menjelma sebagai Kameswara dan permaisurinya. Yang keempat, Kitab Lubdaka. Kitab Lubdaka ditulis oleh Empu Tanakung pada zaman Raja Kameswara. Isinya tentang seorang pemburu bernama Nabaka. Ia sudah banyak membunuh. Pada suatu ketika ia mengadakan permujaan yang istimewa terhadap Siwa sehingga rohnya yang mestinya masuk neraka menjadi masuk surga.